pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-69. Dan di hari yang ke-69 ini, pembahasan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua, pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Yosua, pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Pada kitab Yosua pasal 22 dengan judul perikop suku-suku di seberang Sungai Yordan pulang. Perikop ini diceritakan bagaimana Yosua memanggil suku Ruben, Gad, dan setengah daripada Manasye bahwa selama ini mereka komitmen dengan janji mereka yang telah mereka berikan kepada Musa, bagaimana nanti mereka berjalan bersama-sama dengan suku yang lainnya untuk merebut tanah perjanjian. Dan pada perikop ini diceritakan bagaimana Yosua akan melepas mereka dari perkemahan di Silo. Dan di sini kembali Yosua mengingatkan mereka ketika nanti mereka pulang ke tanah milik pusaka mereka di seberang Sungai Yordan, mereka harus tetap setia berpegang pada semua ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan sesudah itu, ketika suku ini pulang berserta dengan barang-barang hasil milik mereka selama peperangan di Kanaan dan kembali ke negeri mereka atau ke tanah milik pusaka mereka di seberang Sungai Yordan dan meninggalkan bangsa Israel di perkemahan di Silo. Masih di pasal 22 dengan judul perikop suku-suku seberang Sungai Yordan mendirikan mezbah. Jadi di sini diceritakan suku Ruben, Manasye yang setengah, dan suku Gad ketika mereka pulang dan tiba di seberang Sungai Yordan, tepatnya di Gelilot, mereka mendirikan sebuah mezbah. Kemudian hal ini terdengar kepada bangsa Israel, suku-suku yang lainnya yang ada 9 di tanah Kanaan. Oleh karena itu, para suku-suku yang ada di tanah Kanaan ini mengirim para pemimpin untuk bertemu dengan 3 suku ini. Yang dikirim adalah Imam Pinehas bin Eleazar. Jadi di sini mungkin kita perkirakan Eleazar udah pensiun. Kemudian beserta dengan 10 perwakilan daripada masing-masing suku di Israel untuk bertemu dengan suku Ruben, Gad, dan Manasye untuk bertanya mengapa mereka mendirikan mezbah di Gelilot. Karena sekali lagi, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, orang Israel tidak boleh mendirikan mezbah. Mezbah hanya boleh satu di tempat yang dipilih Tuhan, yaitu di Yerusalem. Setelah para pemimpin ini ketemu dengan Bani Gad, Ruben, dan setengah daripada Manasye itu dan menanyakan mereka mengapa mereka berubah setia dengan mendirikan satu buah mezbah, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika dikonfrontasi, Ruben, Manasye, dan Gad menceritakan alasan mereka mengapa membuat satu buah mezbah di tepi sungai, tepatnya di Gelilot. Diceritakan bagaimana karena ada satu buah kekhawatiran di antara mereka bertiga apabila nanti generasi mereka, anak-anak mereka yang di kemudian hari diperlakukan oleh suku-suku mereka yang ada di Kanaan dengan mengatakan bahwa ketiga suku ini tidak punya hak untuk mempersembahkan mezbah di tanah Kanaan, atau ketiga suku ini tidak punya hubungan lagi. Oleh karena itu mereka membuat mezbah, tapi mezbah ini bukan buat untuk mempersembahkan korban, sebagai sebuah ingat-ingatan, sebagai sebuah tugu peringatan bahwa mereka adalah bagian daripada orang Israel. Dan setelah menceritakan hal ini, Imam Pinehas beserta dengan pemimpin-pemimpin Israel memandang hal itu baik. Oleh karena itu terjadi kesepakatan bersama bahwa tempat itu tidak akan digunakan untuk menjadi tempat persembahan, tapi sebagai peringatan saja. Dan tempat atau mezbah yang di Gelilot itu diberikan nama saksi, karena inilah saksi di antara kita bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian kita lanjutkan di pasal ke-23 dengan judul pidato perpisahan Yosua dengan bangsa itu. Jadi di sini Yosua kembali memanggil orang-orang atau bangsa Israel untuk berkumpul, dan Yosua menceritakan bagaimana dia sudah tua dan sebentar lagi akan kembali ke tempat Bapa di surga. Dan di sini kembali Yosua mengingatkan orang-orang Israel supaya memegang teguh segala perintah dan hukum Tuhan. Dan kembali di sini Yosua mengingatkan supaya orang Israel jangan bergaul dengan orang-orang di sana. Karena apabila nanti mereka bergaul, mereka kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa di situ, maka tinggal menunggu waktu saja mereka akan menyembah Allah-Allah yang di sana atau berhala-berhala di sana. Dan tentu saja apabila hal ini terjadi, Tuhan akan menghukum mereka dan membalikkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Jadi di sini Yosua mengingatkan, ingatlah bahwa Tuhan itu telah berbuat baik. Segala sesuatu yang dijanjikannya tidak ada yang tidak terpenuhi dan kamu mengecap kebaikannya. Tapi apabila orang Israel berubah setia dengan mengikut Allah lain, maka segala yang baik tersebut itu akan berbalik dengan segala yang tidak baik
bahkan sampai tahap di mana bangsa Israel nanti dibinasakan sendiri oleh Tuhan. Kemudian kita lanjutkan di kitab Yosua pasal 24 dengan judul perikop pembaharuan perjanjian di Sikem. Jadi di sini kembali Yosua memanggil orang-orang Israel untuk berkumpul di Sikem. Di sini Yosua kembali menceritakan sejarah ulang bagaimana bangsa Israel ada. Jadi di sini diceritakan di seberang sungai Efrat, di mana Terah ayah Abraham dan ayah Nahor dulu beribadah kepada Allah lain. Suatu hari Allah mengambil Abraham dan menyuruh Abraham untuk mengelilingi tanah Kanaan saat itu. Kemudian seiring waktu berjalan, Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham. Kemudian dari Ishak ini lahir dua orang, yaitu Esau dan Yakub. Kemudian Tuhan memberikan Seir kepada Esau, sedangkan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Setelah sekian lama, lalu Tuhan mengirim Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir sekaligus menulahi bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir mengizinkan orang Israel keluar. Di sini juga diceritakan bagaimana bangsa Israel ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong ketika bangsa Israel terjebak karena di depannya ada laut. Dan di sini kembali Yosua mengulang cerita kembali bagaimana dengan kebesaran Tuhan, Tuhan mengeringkan laut Tebrau. Dan setelah mereka melewati laut, bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu selama 40 tahun. Dan mereka tiba di tanah orang Amori, bagaimana Tuhan memimpin sehingga orang Israel bisa mengalahkan orang Amori dan orang Moab. Kemudian Tuhan memimpin mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mengalahkan Yeriko dan merebut tanah Kanaan secara keseluruhan dan membagi-bagi itu di antara orang Israel. Kembali Yosua mengingatkan betapa orang Israel itu harusnya sangat bersuka cita karena orang Israel mendapatkan tanah dengan cara yang tidak perlu berusaha-susah, karena dalam merebut tanah-tanah Kanaan ini sebenarnya Tuhan sendirilah yang berperang. Walaupun memang orang Israel ikut berperang, tapi menjadi gampang dan mudah karena Tuhan sendiri yang berperang. Dan Tuhan juga mengingatkan bagaimana orang Israel bersyukur bahwa orang Israel bisa memiliki kota-kota, bisa memiliki kebun anggur, kebun zaitun tanpa terlebih dahulu menanaminya. Dan di sini Yosua memperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah orang Israel tetap setia kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, atau berubah setia sehingga mereka dibinasakan oleh Tuhan. Dan di sini orang Israel berkomitmen bahwa mereka akan setia dan memegang teguh segala perintah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, Yosua membuat satu buah perjanjian di antara orang Israel dengan Tuhan dan menuliskan perjanjian tersebut dalam satu buah kitab dan mendirikan sebuah batu besar di Sikem, dan batu besar ini ada di sebuah pohon besar di Sikem. Dan ini menjadi satu buah peringatan, atau ini menjadi satu buah bukti perjanjian antara Tuhan dan orang Israel. Kemudian masih di pasal 24 dengan judul perikop, Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Jadi di sini diceritakan, karena telah lanjut usia, maka Yosua mati pada umur 110 tahun dan dia dikuburkan di Timnat Serah, pegunungan Efraim. Begitu juga tulang-tulang yang dibawa orang Israel, yaitu tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel daripada Mesir, akhirnya dikuburkan di tanah Sikem. Jadi Sikem ini pada akhirnya menjadi milik daripada suku Yusuf. Dan juga Eleazar, imam itu meninggal juga di sana dan dikuburkan di tanah anaknya sendiri, yaitu Imam Pinehas, sama juga di daerah pegunungan Efraim. So, itulah di Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita di video berikutnya.